Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengamati dunia olahraga maka kita akan menemukan ada beberapa jenis lomba lari. Namun ada dua jenis lomba lari yang sering kita dengar, yaitu lari sprint atau lari cepat dan lari maraton atau lari jarak jauh. Lari sprint jaraknya maksimal 400 meter, sedangkan lari maraton itu jaraknya bisa berkilo-kilometer. Pemenang dari lari sprint tentu adalah yang paling cepat, sedangkan pemenang dari lomba maraton adalah siapa yang paling kuat untuk bertahan hingga garis akhir atau garis finish. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kekristenan itu seperti lari maraton, bukan lari sprint. Karena yang dibutuhkan adalah ketahanan, bukan kecepatan. Bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang dapat bertahan hingga garis akhir. Penulis kitab Ibrani memberikan rahasia bagaimana kita bisa bertahan dan menang sampai akhir. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa ternyata rahasia memenangkan pertandingan iman adalah dengan melakukannya sambil mata yang tertuju kepada Tuhan, atau dengan kata lain fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kemana sebenarnya fokus kita? Masihkah kepada Tuhan? Banyaknya penderitaan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup seringkali membuat kita kehilangan fokus dari Tuhan. Petrus suatu ketika bersama dengan para murid ketika menyeberangi Danau Galilea, dan Alkitab mencatat perahu mereka dihantam oleh angin sakal. Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus mendatangi mereka dan meminta Petrus untuk keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. Menarik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Petrus berjalan di atas air, tiba-tiba Alkitab mencatat dia merasakan tiupan angin, lalu tenggelamlah ia. Apa yang membuat Petrus tenggelam? Menurut saya jawabannya sederhana, karena fokusnya beralih dari Tuhan. Awalnya dia berjalan di atas air sambil memandang Yesus, tapi kali ini dia berjalan sambil ketakutan karena adanya tiupan angin. Dengan kata lain, fokusnya tidak lagi dengan Tuhan. Ayat yang mirip dalam perjanjian lama waktu orang Israel keluar dari Mesir, Alkitab mencatat ketika mereka ada dekat gunung Nebo atas seizin Tuhan, banyak orang Israel yang kesakitan bahkan mati karena dipagut ular. Sampai suatu ketika Musa berdoa dan akhirnya dia membuat ular tembaga. Menarik untuk kita renungkan, semua yang kena pagut ular di padang gurun akan sembuh dengan sendirinya setiap kali mereka memandang kepada ular tembaga buatan Musa. Aneh, tidak banyak yang mereka lakukan, mereka hanya memandang ular tembaga buatan Musa dan tiba-tiba dengan sendirinya mereka sembuh. Dari kebenaran-kebenaran ini, apa yang dapat kita simpulkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Yang pertama, menurut saya, rahasia dari kemenangan kita atas pertandingan iman hari ini adalah fokus kepada Tuhan. Saya ulang, rahasia dari kemenangan kita atas pertandingan iman hari ini adalah fokus kepada Tuhan. Yang kedua, pandangan yang tertuju selain kepada Yesus hanya akan menenggelamkan kita. Itu sebabnya jangan habiskan waktu untuk pandangi kelemahan dan kesalahan orang lain. Jangan habiskan waktu untuk memandangi nasib dan penderitaan dan kesulitan-kesulitan yang kita alami hari ini. Jangan habiskan waktu untuk memandangi berkat-berkat ataupun kesuksesan orang lain. Karena semua ini hanya akan melemahkan dan tidak berfaedah bagi iman kita. Yang ketiga, yang terakhir, memandang kepada Tuhan itu menyembuhkan hidup kita. Ketika engkau sakit hati dan kecewa, maka saya sarankan pandang Tuhan, karena itu akan memulihkan hatimu. Ketika engkau lemah dan tak berdaya, putus asa dengan hidup ini, maka pandang Tuhan, karena itu akan membuatmu kembali kuat. Apapun keadaannya, pandang Tuhan saja, supaya hidup kita jangan tersandung dengan dunia ini. Waktu saya mempersiapkan renungan ini Bapak Ibu, saya teringat dengan lagu lama yang liriknya begini. Pandang
terus padanya, jangan menoleh yang lain, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun situasinya, pandang Tuhan saja. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, cek apa yang paling menyita pandangan kita. Saya ulang, apa yang paling menyita pandangan kita? Kesalahan orangkah? Kesuksesan atau keberhasilan orangkah? Atau kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami kah? Atau apa yang paling menyita pandangan kita? Hati-hati Bapak Ibu, karena tanpa disadari semua itu hanya akan menggerus kekuatan kita, sehingga kita tidak dapat bertahan sampai akhir. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tetap jaga fokus, jaga konsentrasi, pandang Tuhan saja. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita semua. God bless.